Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam jumpa kembali para sahabatku tercinta. Semoga kita semua dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di dalam episode yang ke-6 ini kita lanjutkan bacaan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِالْعِلْمِ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Artinya, dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka. Jadi Allah akan memberitakan, yakni akan menghidayahkan kepada orang-orang yang dikehendaki dengan ilmunya Allah. Maksudnya ya dengan uripe Allah dewe. Karena Allah itu di mana-mana dan Allah tidak kemana-mana. Allah meliputi seluruh alam semesta ini. Allah meliputi seluruh ciptaannya. Allah meliputi hidup dan badan ini. Jadi dengan apa Allah beritakan kepada mereka dengan ilmu Allah? Dengan iman. Jadi dengan imanlah kita akan mengetahui bahwa Allah itu ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Karena apa-apa dan siapa-siapa, karena di mana-mana dan tak kemana-mana itu ya hidup itu sendiri. Mari kita lanjutkan pada ayat yang ke-8 dari surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim. Wal waznu yawma idhinil haqq. Faman thaqulat mawazinuhu faulaika humul muflihun. Artinya, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, di sini jelaslah. Menurut syariat, timbangan hisab itu yang besok ketika badan sudah mati. Jika badan sudah mati, apa masih bisa bermain timbang-timbangan? Badannya saja sudah tidak ada, sudah mati, ya sudah tidak ada lagi timbang-timbangan. Jadi arti dari ayat yang ke-8 di dalam surat Al-A'raf ini, timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangannya, kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung. Kapan timbangan itu? Ya sekarang. Jadi
pada hakikatnya kita sendiri, kita sudah bisa menimbang-nimbang diri kita sendiri. Kita berada di golongan mana? Kita menjadi kaumnya siapa? Kaumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi serta para rasul, atau menjadi kaumnya Fir'aun atau Namrud dan sebagainya, kaumnya iblis dan setan. Hati kita sekarang sudah tahu itu. Bagi Anda, bagi sahabat-sahabat yang sudah lama mengikuti pemaparan-pemaparan di channel Uripi Allah, sudah bisa menilai, sudah bisa menghisap sendiri, sudah bisa menimbang sendiri diri kita ada pada golongan kanankah atau diri kita berada di dalam golongan kiri. Kita sendiri yang tahu. Jadi timbangan itu sudah ada saat ini. Sudah kita ketahui di saat kehidupan ini. Bagi orang-orang yang ditunjuki Allah akan tahu itu. Maka dari itu, bagaimana mungkin kita bisa bermain timbang-timbangan sementara kita sudah kembali ke rahmatullah, sudah kembali rojiun kepada Allah, badan dan hidupnya sudah kembali kepada Allah. Jadi inilah bukti timbangan pada hari itu, berarti kan timbangannya sekarang. Hati kita bisa menimbang-nimbang sendiri. Jadi saya ini berada di golongan yang selamat apa masih di golongan yang tersesat? Timbanglah sendiri. Bila sudah Anda ketahui, bila Anda berada di golongan yang tersesat, masih menyembah hawa nafsunya, masih wujud nyata hawa nafsunya daripada Tuhannya, berarti itu di dalam golongan yang tersesat. Maka jika sudah sadar bila Anda masih berada di dalamnya, maka bergegaslah, maka berhijrahlah. Seperti hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad dari alam kegelapan menuju ke alam yang terang benderang. Dengan apa? Ikuti terus channel ini. Dan mohonlah petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang sudah ada pada golongan yang selamat, maka yo menang-menang wae. Diam-diam saja, jangan merasa diri yang selamat. Karena bila manusia masih merasa diri yang selamat, berarti hakikatnya ia belum selamat. Jadi hakikatnya orang-orang yang selamat itu orang-orang yang sudah tidak tahu dirinya sendiri, karena ia sudah pulang ke rahmatullah. Itulah orang-orang yang selamat, yang mana di hatinya yang ada hanya Allah, bukan hawa nafsunya yang ada. Jika yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang kuasa di hatinya hanya Allah, maka kan sudah lenyap, maka sudah adam kemanusiaannya. Itulah orang-orang yang selamat, orang-orang yang tidak merasa dirinya selamat. Namun bagi orang-orang yang merasa sudah paham, yang merasa dirinya sudah selamat, itu pada intinya belum selamat. Karena yang masih paham, karena yang masih merasa selamat, masih hawa nafsunya sendiri, masih ditunggangi oleh iblis dan setannya di hatinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita lanjutkan pada ayat yang ke-9 dari surat Al-A'raf. Bismillahirrahmanirrahim.
ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. Artinya, dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Inilah manusia-manusia yang menyiksa dirinya sendiri, yang zalam tu nafsi, yang mana manusia masih mempertuhankan dirinya sendiri daripada mempertuhankan Allah sebagai pencipta dirinya. Karena apa? Karena masih berasa bahwa hidup ini hidup manusianya, bahwa badan ini badan manusianya, maka ia akan merugi di dunianya, juga merugi di akhiratnya. Babakan dunianya merugi, disiksa, diperbudak oleh hawa nafsunya, diperbudak oleh dunia. Di akhiratnya pun sangat rugi ketika sholat yang diingat bukan Allah, tapi tetap dunia. Disuruh naik ke akhirat supaya akhiratnya selamat, kok malah masih bermain-main di dunia. Tidak akan pernah bisa sholat, tidak akan pernah bisa mengabdi kepada Allah bila ia masih merugikan dirinya sendiri karena tidak mengikuti ayat-ayatnya Allah, karena hatinya selalu mentauhidkan hawa nafsunya daripada mentauhidkan Tuhannya, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami. Seolah-olah di alam semesta ini, seolah-olah alam yang ada di dalam diri manusia kita sendiri ini, seolah-olah ayat-ayat hawa nafsu, ayat-ayat diri kita, cerita-cerita diri kita, aktivitas-aktivitas diri kita, sholat-sholat diri kita, ibadah-ibadah diri kita, semuanya diakui oleh diri kita. Inilah bukti bahwa kita selama ini mengingkari ayat-ayatnya Allah. Karena apa? Karena seolah-olah badan-badan inilah yang bisa mewujudkan ayat-ayat itu. Seolah-olah badan-badan inilah yang bisa membuat ini dan bisa membuat itu. Seolah-olah badan inilah yang bisa menciptakan ini dan yang bisa menciptakan itu. Karena kita selama ini luput menyaksikan hiduplah yang bisa menggerakkan badan, sehingga badan bisa menciptakan ini dan bisa menciptakan itu. Maka bagi manusia yang masih memberhalakan hawa nafsu dan badannya, maka ia akan merugi, karena tidak ada kebaikannya sama sekali di hatinya. Bagaimana mungkin dikatakan baik di sisi Allah sementara hatinya mensekutukan Allah? Itulah dosa yang teramat agung, dosa yang tak bisa diampuni oleh Allah, kecuali ia segera bertaubat. Kapan? Ya sekarang, jangan nunggu nanti ajal menjemput. Berlomba-lombalah dengan ajalmu. Jadi berlombalah, carilah iman itu sebelum kedahuluan datangnya ajal menjemput. Agar apa? Agar di dunia kita selamat, akhiratnya pun juga selamat. Agar di dunia ini kita sudah tahu jalan kemana kita harus pulang. Agar di dunia ini kita tahu
kemana arah kita kembali? Ke rahmatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua pada umumnya, semoga kita semua bersama di dalam umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu mengaplikasikan contoh-contoh yang sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berketuhanan, di dalam iman. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.